Berjumpa kembali di 61,8% Technical Analysis Course. Hari ini kita mau kita akan mempraktekkan setiap teori yang sudah kita pelajarin dari 4 video sebelumnya. Video dasar teori ya, nanti saya akan munculkan linknya teman-teman. Kali ini kita mau praktek nih bagaimana mengaplikasikan setiap teori yang saya udah upload dan teman-teman juga udah bisa lihat, dan kita aplikasikan di dalam pergerakan salah satu saham, dan kita akan menentukan top dan bottom, mengidentifikasikannya, membuat garis trendline-nya, merangkaikan, dan sampai untuk menemukan kira-kira apa keputusannya terhadap saham itu, gitu teman-teman. Ya kalau di tugas kemarin kan kita bikin tentukan saham apa yang dianalisa, cek di TF 1 bulan. Ya kenapa di time frame 1 bulan? Alasannya ini, kalau di video kemarin mungkin belum saya jelaskan. Alasan saya di time frame 1 bulan karena saya butuh view yang lebih besar, saya butuh data yang komplit, hitungannya berarti tahunan, bahkan mungkin bisa kelihatan kapan dia mulai IPO saham itu, dan kita memprediksi tuh pergerakannya, kita menganalisa gelombangnya, dan di dalam time frame 1 bulan itu kita akan mencari gelombang yang ideal. Apa itu gelombang ideal? Lihat, baca di buka lagi video video pertama, yaitu di mana area koreksi di antara 38,2 sampai 61,8. Lebih boleh, asal nggak boleh lebih dari 100%. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Hari ini kita mau bahas sahamnya KF. Kebetulan saya udah lama dari awal saya mulai buat video YouTube ini. Waktu itu saya pernah analisa saham KF. Nah, sekarang kita review ulang dan kita mulai dari step by stepnya. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa ngebantu. Ya, kita buka langsung. Ya, ini kebetulan saya bertrading di sekuritasnya Philip. Saya tidak terafiliasi dan tidak di endorse juga, cuman saya nasabah Philip dan menarik saya trading Philip karena dia juga sekarang kerjasama dengan TradingView, jadi chartnya cukup komplit dan saya nyaman gitu teman-teman. Ya ini kurang lebih platformnya. Kita lihat sekarang kita buka KF. Ya semuanya default pasti di time frame daily ya. Nah kita buka langsung di time frame monthly-nya. Kita lihat. Nah ini monthly. Lihat teman-teman, pergerakan harganya di monthly. Ketika kita sudah membuka sebuah saham dan buka di monthly, kalau di bahasa ini zoom out atau dikecilin kalau emang pandangannya nggak kelihatan. Nah kebetulan data-data di saham Indonesia masih nggak terlalu banyak kalau dilihat di monthly. Ya saya nggak tahu teman-teman bisa ngelihat kalau di sini dimunculin 2001 bulan 7 tanggal 2. Apakah itu IPO pertama KF? Ya mungkin bisa dicek. Cuman dengan grafik seperti ini ya berarti lihat 19 tahun ke belakang ya. Dan ini menarik gitu kita ngelihat. Oke, dengan lihat view gini saya nggak perlu zoom out karena ini udah bisa kelihatan. Sekarang kita identifikasikan yang mana top, yang mana bottom. Sementara kita tarik aja dulu. Ada satu clue teman-teman. Nanti ketika kita sudah mengidentifikasikan ataupun kita udah melihat gini, cari sebuah top yang paling tinggi dari top sebelumnya, atau cari sebuah bottom yang paling rendah dari bottom sebelumnya. Itu clue-nya. Kenapa? Karena ketika downtrend atau gelombang turun selalu akan dimulai dari top. Jadi kalau kita menemukan top yang paling tinggi dari top sebelumnya, maka dia akan jangan-jangan gelombangnya emang sedang gelombang turun gitu. Nah kalau kita menemukan bottom yang paling rendah dari bottom sebelumnya, jangan-jangan emang gelombangnya sedang gelombang naik gitu kurang lebih. Oke, kita aplikasikan, kita akan lihat pergerakannya seperti apa. Nah kita tandain pakai tanda panah, tentukan dulu bottom. Ya ini identifikasikan, ini sebuah bottom. Teman-teman bisa ngikutin, saya ganti warna hitam, visible-nya saya rubah hanya di monthly aja biar nanti ketika saya buka daily nggak tumpang tindih. Nah ini
bottom mana lagi? Ini bottom, ini bottom, ini bottom, ini bottom, ini bottom. Kalau kita geser lagi, nah ini grafiknya bisa kelihatan. Kita lihat lagi, ini bottom, ini bottom, ini bottom. Oke, kita udah identifikasikan nih, ada bottom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sorry, ini juga bottom. Nah, sekarang kita mau identifikasikan yang mana top. Kita lihat, ya, ini top. Nah, kita identifikasikan satu-satu. Ini topnya, ini top, ini top. Kalau kita geser lagi biar lebih kelihatan, oh ini ada beberapa top. Oke, nah identifikasikan, kita udah mengidentifikasikan banyak top dan banyak bottom. Step selanjutnya adalah kita cari tadi clue yang pertama saya sebutin, cari top yang paling tinggi dari top sebelumnya atau bottom yang paling rendah dari bottom sebelumnya. Kita lihat, kita menemukan sebuah top. Top ini yang paling tinggi dari top sebelumnya. Ini top sebelumnya dan nggak ada top yang lebih tinggi. Jadi ini adalah top. Nah, kalau lihat pergerakan bahwa ini adalah top yang paling tinggi top sebelumnya, jangan-jangan pergerakan ke depan ini adalah menjadi gelombang turun. Atau apakah ini menjadi koreksi? Nah, makanya kita harus menganalisa, nanti kita rangkai dengan garis trend line untuk membentuk sebuah gelombang. Ini kita udah identifikasikan satu. Yang kedua ini bottom. Apakah ini bottom yang paling rendah dari bottom sebelumnya? Tidak. Ada bottom yang paling lebih rendah lagi. Kalau lihat dari pergerakan ini adalah bottom yang paling rendah dari bottom sebelumnya. Kalau kita mulai dari bottom ini, berarti jangan-jangan emang ini ada gelombang naik. Nah, kebetulan ada top. Berarti ada kemungkinan nggak kita kalau kita tarik garis dari sini, misalkan ya, kita asal dulu aja, kita ganti warna lagi gelombangnya, visible-nya juga saya akan rubah hanya di monthly dulu, nanti akan disesuaikan berdasarkan kebutuhan nanti. Terus ini tarik, bisa aja teman-teman, berarti ini ada gelombangnya, gelombangnya cuma satu, bisa. Tapi sebelum saya nganalisa gitu kan, ini ada beberapa gelombang di sini, ada beberapa top dan bottom. Jadi kita bisa bilang itu sebagai gelombang. Nah, sebelum kita menarik garis itu ya kita identifikasikan. Nah, ingat video pertama bahwa gelombang itu harus ideal. Kalau dimulai dari bottom, karena kita menemukan ini bottom yang paling rendah, maka kita akan mencari top dan bottom yang tidak boleh lebih rendah dari bottom sebelumnya. Begitupun selanjutnya untuk kita membentuk sebuah rangkaian gelombang. Nah, kita lihat mulai fokus dari sini, ini adalah bottom yang paling rendah. Kalau kita menemukan bottom yang paling rendah, sebenarnya dia bottom yang paling rendah dari bottom sebelumnya, dan dia pasti ada top. Kalau kita bilang ini bottom, ini kebetulan bottom, ini ada top. Nah, kalau ini kebetulan harga di sini, kalau lihat kondisi gini, ini menjadi top terakhir. Berarti saya akan mencari garis yang ngebreak ini. Top ini ngebreak ya? Enggak. Nah, top ini nggak ngebreak, top ini nggak ngebreak. Kalau ini nilai close ada di sini, saya kasih garis vertikalnya, horizontal. Nah, yang ngebreak adalah top ini. Ini bottomnya. Nah, kita lihat, kita harus menemukan sebuah gelombang yang ideal. Apa itu gelombang ideal? Yang menggunakan Fibonacci retracement. Kita tarik garis Fibonacci retracement. Sebelumnya kita lihat dulu gelombang yang paling bottom yang paling rendah, berarti harga yang terendah ini 74. Teman-teman lihat ada di sini angkanya. Ini 74, ini berapa? 72. Berarti bottom itu ada di sini. Oke. Saya hapus saja. Saya tarik Fibonacci retracement, saya akan cari mana yang ngebreak ini kan. Berarti ini tidak menjadi kandidat, maka saya masuk ke sini. Kalau lihat di sini, ini area koreksi dia nggak mencapai 38,2. Saya akan mencari gelombang yang ideal 38,2. Ini dia. Ini koreksinya. Berarti impuls koreksi. Oke, kita sudah menemukan. Saya langsung garis trend line. Nah, karena kita sudah menemukan di sini rangkaian gelombang pertama, dimulai dari bottom, diakhiri oleh bottom, adalah gelombang naik dan dia mempunyai top, maka kedepannya ya saya
tinggal nganalisa lebih lanjut gitu untuk mengidentifikasikan. Saya hapus saja. Nah, ini saya akan identifikasikan kembali pakai Fibonacci retracement. Lihat bottom ini tidak boleh lebih rendah dari bottom ini. Nah, selanjutnya saya akan cari, oh ini top ini udah di break. Kebetulan dia break. Kalau saya memilih top yang ini teman-teman, maka saya harus anulir karena ini ada bottom yang lebih rendah. Sekali lagi kita sedang menganalisa histori pergerakan sebelumnya untuk memproyeksikan pergerakan ke depan gitu teman-teman. Makanya jargonnya analisa teknikal adalah sejarah akan berulang. Makanya kita harus cari tren yang sedang terjadi. Ini area koreksi udah di bawah 78 tapi dia nggak lebih rendah dari bottom sebelumnya. Maka saya akan tarik. Nah, lihat ini bottom ini berapa sih? 510 ya, lihat di sini teman-teman. Yang ini 495, jadi lebih rendah. Ini tidak boleh lebih rendah dari sebelumnya. Nah, begitu selanjutnya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya top ini kan harus di break. Ini top, tapi dia nggak nge-break ini. Berarti saya harus anulir. Saya tarik. Kalau lihat pergerakan dia pasti masuk area. Kalau pakai Fibonacci retracement kemungkinan di bawah 61,8. Sorry, kita cari yang paling rendah. Sorry, ini belum dipasang jadi biar dia nempel sama nilai close. Yang kedua ini. Nah, ini selanjutnya. Lihat. Ya, saya tadi udah nggak pakai lagi, cuma biar teman-teman nggak bingung nih saya liatin. Tuh, ini antara 61,8. Sekarang gelombang yang ini dia tidak lebih rendah dari bottom ini yang paling penting. Ini ya, ini antara 61 dan 78, 78,6. Yang terakhir lihat. Nah, di sini kita menemukan top yang paling tinggi dari top sebelumnya. Harusnya dia koreksi, berarti dia break dulu, tapi enggak, dia malah nge-break bottom. Dengan demikian di sini perubahan. Lihat video tentang tren terjadi sebuah perubahan. Video kedua atau ketiga, teman-teman bisa lihat nanti. Ini perubahan, ini sinyal 1. Dengan demikian, makanya ketika kita menemukan sebuah top yang paling tinggi dari top sebelumnya, jangan-jangan ini emang tren turun. Bisa tadi kayak gitu, tapi ketika kita identifikasikan gelombang per gelombang, ini masuk area gelombang. Jadi sebelumnya dia udah uptrend teman-teman. Udah uptrend, sekarang muncul sinyal 1 perubahan, dan dia akan koreksi. Kalau sebelumnya dia udah ideal, nah di yang monthly ini ya kita mau hitung ideal juga. Berarti area koreksi KF adalah di sini. Saya garisin. Saya ganti. View-nya saya akan campurin dengan days karena nanti minornya dari monthly saya ambil days. Kenapa nggak weekly? Karena days akan lebih banyak gitu. Jadi itu salah satu dasarnya. Kalau saya pakai daily. Oke, koordinatnya saya masukin biar presisi itunya 17 18. Ini ya angkanya teman-teman. Udah gitu saya pakai yang 50% nya 2070, yang 61,8 nya 2422. Nah, ini area koreksi. Jadi saya bilang KF sedang downtrend. Kalau saya tarik, saya copy paste dari garis koreksi sebelumnya, dia ada di sini. Area ya saya ngambil dari impulsnya. Jadi pergerakannya, karena sebelumnya naik ini impuls, sekarang naik ini adalah koreksi. Nah, saya kasih sekalian biar teman-teman bisa komplit aja.
Visible-nya saya hanya mau liatin. Oke. Style saya ganti 2422. Yang ini 2070. Yang ini 1718. Jadi kalau kita memanfaatkan beli, karena ini harga udah naik nih, ini kenceng banget, orang bakal rame nih beli gitu. Saatnya KF lagi naik, nggak? KF naiknya cuman koreksi teman-teman, koreksi dari sebuah tren turun di monthly. Jadi jangan kejebak, banyak orang yang salah kaprah. KF naik, secara grafik dia naik betul, tapi naiknya hanya koreksi. Jadi kita hanya dibatasin oleh 3 koreksi ini. Tapi kan bisa aja dia break ini, mungkin bisa aja. Tapi kan kita sekarang melihat berdasarkan grafik yang sudah kita prediksi yang sebelumnya, dan dia akan ada area di sini, gitu teman-teman. Nah, udah gitu, ketika lihat pergerakan, berarti ini area koreksinya. Lihat, dia break, perubahannya itu dia ngebreak 2, 1, 2, ini 3 berarti ini. Lihat teman-teman, 3 grafik, 3 gelombang uptrend sebelumnya, dia break dalam 1 kali, dan ini koreksinya. Nah, area koreksi di sini ini pakai Fibonacci retracement. Di video ketiga saya munculkan, dengan mengetahui koreksi terakhir, maka kita akan tahu dia ngebreak, area koreksinya akan ada di mana. Kalau kita tarik garis rectangle, ini area koreksinya ya teman-teman nih. Ini saya panjangin ke sini. Nah, saya rubah sedikit mungkin warnanya, warna hitam, biar lebih jelas. Sekali lagi visible-nya saya akan rubah, hanya monthly. Nah, ini area koreksinya, lihat. Sesuai ya, area koreksinya dia bahkan mendekati 78,6, bukan mendekati, di atasnya di 78,6. Kalau saya ambil aja kemungkinan karena bottom ini di break dan ini menjadi area koreksi terakhir, apakah koreksinya akan ada di area sini? Kita tinggal lihat. Kebetulan ini paling tinggi udah mendekatin di sini. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita beli, ya ini areanya kita batasin. Nah, ini baru time frame only teman-teman. Jadi video kali ini saya hanya sampai time frame monthly dulu, nanti kita akan breakdown di time frame minornya. Tapi ini menjadi dasar utama teman-teman dalam memprediksi pergerakan harga awal, menentukan top dan bottom, terus menarik sebuah garis trendline sehingga membentuk sebuah karakter, sebuah rangkaian gelombang dan menjadi tren. Inilah tren naiknya. Sekarang apakah ini menjadi tren turun? Belum. Ini baru sinyal pertama perubahan. Sinyal pertama perubahan dari uptrend menjadi downtrend. Ini teman-teman. Kalau saya garisin ada di sini, saya rubah style visible-nya juga saya hilangin, langsung kita masukin. Ini perubahan sinyal pertama. Nih, sinyal pertama dari up ke down. Gini teman-teman. Perubahan. Oke. Nah, kurang lebih gini. Jadi sebenarnya kalau ini perubahan, dia baru sinyal 1 dan sekarang mau koreksi. Berarti ada kemungkinan dia akan break lagi. Kalau ini paling rendahnya di 580, ya berarti dia akan ada di bawah. Nanti kita dibatasin saham juga 50, apakah dia akan break lagi ke bawah? Berdasarkan grafik ini ya dia akan turun kembali. Tinggal ngejar dulu dia koreksinya area di sini. Nah, untuk kita memanfaatkan apakah kita beli di sini, ya kita nanti breakdown lagi time frame-nya. Nah, apakah bottom ini udah fix? Kita breakdown lagi juga time frame di time frame daily nanti. Baik, itu aja untuk video kali ini. Kita sudah menentukan garis besarnya bahwa KF sedang downtrend karena sebelumnya dia tren naik. Di video selanjutnya kita akan bahas lagi nanti minornya seperti apa, time frame minornya. Dalam hal ini daily-nya seperti apa pergerakannya. Oke, itu aja dulu sementara dari video saya. Ini udah lewat dari durasinya. Ya, semoga bisa ditangkap oleh teman-teman. Jadi ini bisa untuk
latihan juga biar teman-teman bisa mengaplikasikan pergerakan harga selanjutnya. Baik, itu aja sekali lagi teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel saya dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.